Guru Besar UNES unggah ijazah S1 UGM, berbeda dengan milik Presiden Jokowi. Guru Besar Universitas Negeri Semarang UNES Profesor Dr. Saratri Wilono Yudo, membagikan foto ijazah sarjana S1 miliknya yang diperoleh dari Universitas Gadjah Mada UGM melalui akun media sosial pribadinya. Dalam unggahan di akun Instagram @saratri_wilono yudo, beliau menampilkan ijazah sarjana teknik yang diterbitkan pada tahun 1986, disertai keterangan singkat ijazah Universitas Gadjah Mada tahun 1986. Unggahan tersebut menarik perhatian publik karena muncul di tengah polemik seputar keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, yang kembali mencuat ke permukaan. Meski demikian, Profesor Saratri menegaskan bahwa tujuannya membagikan foto ijazah tersebut semata-mata untuk menunjukkan kepada publik seperti apa bentuk ijazah UGM pada masa kelulusannya. Ia menyelesaikan studi pada tahun 1986, hanya terpaut 1 tahun dari tahun kelulusan Presiden Jokowi, yakni 1985. Saat dibandingkan, Profesor Saratri mengakui terdapat beberapa perbedaan antara ijazah miliknya dan salinan ijazah Presiden Jokowi yang telah dipublikasikan oleh pihak UGM. Namun demikian, ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menilai keaslian dokumen milik pihak lain. Menurut pengamatannya, perbedaan yang paling mencolok terletak pada tampilan visual ijazah, khususnya jenis huruf yang digunakan. Font pada ijazah miliknya masih menggunakan gaya lama, sedangkan pada salinan ijazah Presiden Jokowi tampak menggunakan jenis huruf mirip Times New Roman. Nama rektor yang tercantum pun berbeda. Selain itu, terdapat 2 perbedaan lain yang dianggap signifikan. Ijazah Profesor Saratri tidak menggunakan materai, berbeda dengan ijazah Presiden Jokowi. Ia juga menyebutkan bahwa, sejauh pengetahuannya, foto ijazah pada masa itu tidak diperkenankan menggunakan kacamata. Pada ijazah saya tidak terdapat materai, dan fotonya tidak diperbolehkan mengenakan kacamata. Fontnya pun berbeda. Mengenai apakah perbedaan tersebut merupakan kebijakan masing-masing fakultas, saya tidak mengetahuinya, ujar Profesor Saratri saat dihubungi media Tirto, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Lebih lanjut, Profesor Saratri menyampaikan bahwa dirinya tidak dalam posisi untuk menentukan ijazah siapa yang sah. Namun, ia berpendapat bahwa jika tahun kelulusan hanya terpaut 1 tahun, seharusnya perbedaan pada format ijazah tidak terlalu signifikan. Setahu saya, jika hanya berbeda 1 tahun, mestinya formatnya hampir sama. Pada era 1980-an, bentuk ijazah umumnya serupa, tambahnya. Profesor Saratri menegaskan bahwa unggahannya bertujuan edukatif dan untuk berbagi pengetahuan kepada publik. Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap keaslian dan integritas proses pendidikannya. Saya tidak dalam posisi mengklaim pihak lain. Namun, saya meyakini ijazah saya asli dan sah karena, mohon maaf, saya tidak pernah melakukan plagiarisme atau menyontek. Oleh karena itu, saya cukup percaya diri terkait hal tersebut, ujar Profesor Saratri. Jadi pertama dari sisi pihak yang mengajukan adalah tim pembela ulama tipis, gitu kan. Itu jadi memang resmi sebuah organisasi, tim pembela itu, gitu kan, yang diketuai Prof. Egy Sujana, gitu. Resmi komunikasi surat menyurat. 2 kali surat disampaikan ke pihak UGM. Yang pertama, rencana keinginan kami untuk hadir tanggal 15 April ini jam 13. Itu satu tuh sudah sebulan yang lalu. Kemudian di bulan Ramadan juga kami buat surat kedua, yaitu mengingatkan bahwa kita akan hadir tanggal 15 jam 13 tetap. Nah, kemudian baru hari kemarin atau beberapa hari yang lalu ya UGM menjawab. Ya, itu mungkin disebut surat jawaban itu. Surat jawaban berkaitan dengan hal yang sifatnya administrasi, yaitu bisa menerima hari Selasa 15 jam 8-9. Bahkan ada pembatasan delegasi dan sebagainya, kan gitu. Kami bikin surat lagi itu mengenai 2 hal, terutama waktu kalau yang diusulkan oleh pihak TPUA
baik jam 8, padahal kami mengalahkan dari jam 13, tapi sampai jam 12. Itunya waktu pengajuan kami kan. Yang kemudian ada lagi surat dari pihak UGM tidak menjawab soal itu. Yang kedua adalah soal delegasi, karena kami juga merepresentasi, bukan ini kepentingannya TPUA sendiri, itu kan representasi masyarakat yang cukup banyak. Kalau bisa terrepresentasilah jumlah juga gitu, jangan hanya 5, kami minta 20, kan begitu, itu usulan gitu ya. Tapi baru ada jawaban tetap 5 gitu. Jadi antara yang soal waktu tadi dengan jumlah gitu kan, mungkin seperti itu jawabannya. Ya kami akhirnya mengikuti gitu kan. Maka berangkatlah yang tadinya mengagendakan jam 1 jumpanya menjadi jam 8, ya kita TPUA berangkat kan 1 bis dari Jakarta itu gitu jam 8. Yang dihitung-hitung paling lambat jam 6 sudah tiba gitu perhitungannya gitu kan, dengan segala situasi yang tenang ya, bukan situasi yang tergesa-gesa gitu. Tapi kan tadi ada kejadian gitu ya, yang itu juga menjadi pertanyaan gitu. Kami juga menjadi hal yang mendiskusikan, kok tiba-tiba ada yang terguling itu kan di jalan itu, kemudian membawa kawat untuk pembatas, banyak sekali kawat itu. Kemudian juga sebenarnya itu ada space untuk bisa mobil itu lewat, sangat cukup gitu. Tapi kenapa itu tidak dilepas sehingga antriannya panjang sekali, sampai-sampai kami punya inisiatif gitu kan, tolonglah dari kawan kita yang langsung mendekati posisi lokasi kejadian. Sampai 8 km ke sana. 8 km jalan kaki untuk mengetahui macetnya. Nah kemudian setelah itu kan ini sudah bisa jalan mobil. Kenapa petugas tidak memberi buka itu gitu kan, sampai berjam-jam itu. Langsung seperti itu kan, ini poin-poinnya gitu. Maksudnya adalah akhirnya timbullah tanda tanya kita kan. Akhirnya kawan kita sendiri yang ikut membantu setelah izin untuk kepada petugas. Jadi menimbulkan satu hal, kenapa sih begini gitu kan. Petugas juga, kami akan koordinasi dulu lah, orang di lapangannya sebegini leluasannya, wilayahnya dan sebagainya. Itu masalah lain lah, soal teknis, tapi itu overmah gitu kan, situasi yang di luar hal yang begitu. Itu terkomunikasikan dengan pihak UGM tadi kan gitu. Kita minta bagaimana kalau diundur gitu, jangan jam 8, mungkin jam 10 gitu kita bisa mulai. Kan mengingat ada kondisi, karena TPUA secara institusi gitu kan kita berkomunikasi, tapi kan UGM tetap gitu kan jam 8. Nah di situ ada masuk akal gitu loh. Ada tahu itu tetap mau jam 8 jam 9. Akhirnya memang ada kegiatan ada promosi. Di situ ada ujian juga. Kemudian di situ kan sudah datang Pak Roy Suryo dan Pak Binsa Rismon, tambah Dokter Tiba sudah hadir gitu kan. Nah awalnya itu kita harus melihat dulu kan, yang diminta dari awal itu oleh UGM siapa nama-nama. Ya kan begitu, sampai ke dress code segala kan gitu. Tadi kan udah sampai begitu. Nah maksudnya muncullah 5 nama kami kan gitu. Berarti di situ Pak Roy Suryo dan Pak Rismon ada di dalamnya 2. Sementara ada 3 kan gitu yang belum. Itulah yang malahan ini yang TPUA. Sementara ini boleh dikategorikan ahli gitu kan, yang tahu berkaitan dengan masalah digital forensik gitulah intinya, atau telematika gitu. TPUA-nya yang 3 yang semuanya berada di bus yang tadi terhambat itu gitu. Jadi nah tentu kondisinya tadi overmah, bukan sengaja, bukan apa, sehingga kami yang 3 inilah
gitu kan, yang baru sampai, artinya punya hak toh, gitu kan, untuk juga menerima informasi berkaitan dengan hal-hal yang kami lampirkan sebagai pertanyaan-pertanyaan, gitu. Kurang lebih ada 8 atau 10 pertanyaan yang kami nanti lampirkan, begitu kan. Nah, karena itu sudah diajukannya lama, tadinya kan begitu ya. Yang diajukan lama itu jadwal pertemuannya. Bukan, termasuk lampirannya. Oh, lampiran. Oke. Lampiran pertanyaan itu yang kedua. Jadi kan surat itu 2 kali. Ya, ya. Gitu kan, yang pertama 15, yang kedua 15 dikukuhkan, gitu kan. Nah, kemudian di situ dilampirkan, gitu kan. Yang seharusnya pada pertemuan sekarang ini itu jawaban, gitu. Sudah rilis itu. Yang sudah dikirimkan dari beliau dijawab itu. Oke, ini ya, yang mungkin gambaran konkretnya ya. Nah, ya. ada di sini Pak. Jadi begini loh, Pak. Lampiran, Sebentar, saya dulu. Lampiran beberapa pertanyaan untuk Ibu Rektor UGM. Oke. Bahan diskusi silaturahmi 15. Begitu, bahkan kita sangat fair, terbuka, gitu kan. Ada sini pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang inilah yang pada tanggal 15 ini, yang tanggal 15 ini kita tadi itu kita ini loh. Harap ada jawaban ini gitu. Ada 2 halaman itu Bang. Tiga belas. Ya dengan ini. Ini lanjutannya ya Pak. Jadi gini Pak Fadila, Saya juga baru baca. mau saya sampaikan. Nah, saya dulu deh. Nanti gantian. Bukan maksudnya. Enggak, saya lagi ngomong dulu. Oke, udah enggak apa ya. Saya lagi ngomong Lanjut, dulu. lanjut, Iya, iya, iya. Saya lagi ngomong. Nah, Kita gitu Pak ya. biar dibaca aja Pak. Ya. Ini juga baru bisa. Ya. Ya kan? Itu silakan dilihat lagi arsipnya, tapi itu sudah kami Tadi kirimkan. skripsinya udah difoto juga. Nah, Sama artinya Pak tadi tim. baik, itu kan poin-poinnya gitu kan. Nah, itulah yang sebetulnya kami berlima tadinya gitu kan, ingin mendapatkan jawaban itu, Pak, Itu malah begitu. ya, saya Pak ya sekarang. Iya, begitu. Tapi awalnya kan keberungsung. Nah, mungkin karena awal Komunikasinya kurang komunikasi pas. kurang pas. Ya. Maksudnya supaya sekarang Jadi clear tambah lagi, kan, ya. supaya Ya, Pak, clear. Pak. Nah, sebenarnya karena kami berprasangka baik bahwa sudah ada jawaban sekarang, kan gitu tidak Oh, sampaikan saya langsung dong. Punten Pak, Betul, kan? Punten Betul. coba lihat ini ada itu coba lihat yang benar. Monggo yang mana yang benar? Saya cek dulu ya. Ya, Oke. Itu di anu dulu nih, dicocokkan ya sampai sana. yang awal dulu, yang awal, bukan yang terakhir. Kalau yang terakhir tambahan, gitu ya. Jadi Ya. begitu Pak, Ya, gitu ya. ya. Jadi Monitor maksudnya sekarang. jelas kan, jelas Ya, gitu. ya. Nah sekarang kalau memang ternyata ada salah paham atau belum Ya, ya. clear gitu kan, tadinya kami saya tunggulah sampai sekarang Saya juga juga jawabannya kan Ya, gitu. Suratnya. Tapi kalau memang ada Ini, ya. wah nggak, belum ada dan sebagainya, ya mungkin Ini juga baru ya, baca, suratnya baru plus baca, lampiran. gitu kan. Jadi istilahnya itulah yang kita tunggu gitu. Kalau syukur di situ ada minta penjawabannya tertulis dan dokumen-dokumen yang bisa didiskusikan pada saat ini gitu Pak. Ya. Gambarannya. Mungkin nanti secara resmi kami ulangi pemberiannya gitu sekarang lah gitu ya Pak ya. Ya. Gitu. Bahkan di sini ditambahkan lagi dengan isi flash disk, sesuatu yang bisa menjadi bukti-bukti yang perlu klarifikasi gitu kan. Mungkin pertamanya informasi, kami butuh informasi. Dulu nih. Kedua klarifikasi. Dan ketiga Pak, verifikasi. Nah, verifikasi ini duduk bersama gitu. Gitu. Kalau klarifikasi bisa saja sepihak gitu kan, memberi penjelasan. Tapi kalau verifikasi bareng-bareng gitu. Ini begitu maksudnya Pak. Ya, jadi ya enggak. Ya. Ya gitu Pak. Jadi nanti kami secara formal mungkin menyerahkan ya Pak ya. Itu nanti dari ini supaya nanti nggak ada alasan lagi, oh belum terima atau dan sebagainya.
Ya gitu kan. Tapi apakah ada kesiapan untuk bisa menjawab sekarang juga gitu kan? Ya. Atau bagaimana nanti perlu Bapak sampaikan gitu Pak sebagai dekanat Pak ya. Ya. Gitu gambarannya. Terima kasih Pak. Siapa Pak? Pak Rizal Saya Fadila. Rizal Fadila. Rizal. Ya, Ya, Rizal terima Fadila. kasih Pak Rizal atas penjelasannya tadi bahwa terkait dengan surat ke Bu Rektor ini yang disampaikan diperbaharui ini Pak ya. Iya, Ini perbaruan. belum ada tanggalnya juga ini. Tanggal suratnya dan beberapa poin yang dimintakan pertanyaan untuk diskusi silaturahim tadi pagi jam 8. Kalau saya lihat sih sebenarnya ini sudah dijelaskan semua tadi Pak, mulai dari fotokopi jasa, kemudian buku skripsi, foto wajah beliau, bahkan tadi sampai ke KKN-nya. Ya, cuman saya tidak bisa memberikan penjelasan ini ke Bu Rektor, Rektor. lebih lanjut. Universitas. Kemudian nanti karena dalam tim itu Pak Roy Suryo dan Pak Risma juga masuk dalam itu, mungkin bisa konsultasi lebih diskusi lebih lanjut Ya, dengan sebatas beliau, itu. iya, untuk beliau. Dan tadi juga kondisinya cair Pak, termasuk fotokopi itu kita sudah tempat fotokopinya sudah Ya. clear semua Pak itu Pak tadi itu. Maksudnya diberikan Hah? atau dilihat doang? Di foto. Diberikan fotokopi. Skripsinya diperlihatkan Pak, di foto beliau. Di foto. Di foto beliau, bahkan foto wisudanya beliau Iya. itu diperlihatkan pada kamera yang dipakai. Kameranya termasuk juga tadi udah dihitung. Ya, jadi itu Sama clear Pak, pentingnya. clear yang itu. Tapi secara ini saya bukan kewenangan untuk Menyampaikan. memberikan penjelasan secara substansi kepada Bapak. Ya. Ya, itu. Ya begini Tapi jadi secara ini Kait- tadi sudah dijelaskan. Ya, ya, ya. Dan ada videonya kita serahkan tadi Pak. Sama Video Bu- pertemuan ya, itu sama Bu Dokter tadi bintang. ada. Ada. Video pertemuan. Video Jadi pertemuan itu saat ini. dari awal, Oh, oke. dari Tadi awal Bapak yang sampai tadi, akhir Ya, ada. paham. Ada di situ, Paham, ada. paham. Kita terbuka. Bahkan tadi yang skripsi itu kita ini asli, Ya. yang kita punya ini. Ya. Yang kita Asli, punya. ya? Kalau asli beliau, ya saya tidak mau masuk dulu. Enggak, yang Ijazah sih. Kalau ijazah Kan di ada. Di bawah yang bersangkutan. di bawah yang bersangkutan. Biasanya Semua begitu. bawa. Iya, sama dengan saya juga bawa Biasanya ijazahnya. begitu. Ya, Begitu memang kami. kami tidak sudah punya itu. Ya. Aslinya. Ya jadi sebelum lanjut Pak, Ya. ini jadi itu yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Oke, siap. Kami bisa saya informal bertanya kan kepada Pak Roy dan Bu Pak Monggo, nggih. Udah Rismon. dijelaskan. Pak Rismon, Tapi ya. secara formal karena yang mengajukan tuh institusi Nggih, makasih. kan gitu Nggih. TPUA Ya, ya. Nggih, gitu ya, itu ya. kan personnya Nggih, siap. kan Ya. gitu nggak bisa Nggih. dibatasi pada Nggih, person siap. itu Ya. berarti memang kami membutuhkan Iya, siap. karena kan kami harus mempertanggungjawabkan juga kan Iya, kepada iya. komunitas lah Komunitasnya. gitu jadi Iya. mungkin itu yang tadinya kalau sekarang ya alhamdulillah kita akan tunggu sampai sore juga gitu kan tapi apakah sanggup atau tidak kan persoalan Ya. gitu Boleh. Jadi, Boleh. jadi kalau yang Boleh. bukti-bukti pertemuan tadi itu di videonya ada Pak, di video direkam tadi itu dan diserahkan ke tim tadi. Nah, jadi gini Pak, Ya. karena ini udah menerima apa seperti yang sampai Bapak sampaikan, Ya. walaupun perlu konfirmasi lagi, Sama Pak. paparkan Kan. Roy dan itu. Ya. Nah, dikarenakan Bapak bilang sudah diberikan, Hmm. bisa nggak kami minta kopinya juga? Kopi apa Pak? Kopi yang telah diberikan kepada, Oh, videonya Bapak. ya apa yang diberikan itu? Foto. Bentuknya apa? Bentuknya tadi foto, Pak. tidak ada lampiran dokumen Jadi- yang diserahkan Enggak ada. Nggak ada. Foto. Kami tidak. Ada bawa foto sendiri-sendiri memang di foto. Ya, Enggak, tadi yang udah diserahkan semua Enggak. itu kepada dia apa? bukan. nggak ada Enggak ada, Pak. Enggak ada penjelasan. Jadi apa-apa. diserahkan ada dia yang- memfotonya. Ya, di foto Nggak, langsung nggak udah ada, cukup. nggak ada Beliau udah dokumen cukup satu di foto. foto satu. Di foto dia Pak Roy Bisa itu nanti foto ditanyakan, sendiri Pak. Pak. Siap. Yang skripsi itu Pak Roy Nanti foto harus sendiri. Saya kira ada PDF semuanya suasana yang dia sama-sama dijalankan oleh Roy dan Oh. kawan. Diberikanlah itu kepada itu. Nah, kami kalau ada seperti itu kami minta kopinya Enggak, gitu loh. Saya sendiri belum nggak Belum pegang punya. anunya itu Cuma Pak. satu Saya- di foto tadi. Ya, Itu itu, tadi itu satu- kami satu. coba satu Langsung, itu Pak. untuk- intinya secara selintas kami juga tadi selewat dengan Iya. Pak Suryo Suryo. dia menyatakan tidak ada dokumen Iya, yang dipegang iya, kan betul. gitu ya oke itu Iya. jadi poin buat ada kita. dokumen ya. yang dipegang, apa namanya, skripsinya, Skripsinya. di Tapi foto, dipegang. Jadi maksudnya yang diserahkan Oh, nggak ada. Kan nggak boleh serahkan cuma satu. Iya. Pak, kok gitu sih? Ngomongnya sih ini yang ngomong.
Iya, beliau kan apa Bingung. Jadi kalau serahkan secara fisik itu tidak serah gitu. Tetapi dia mau foto itu ada. Iya. Dan kita serahkan yang Video kita ada punya. juga. Video Betul. lebih jelas loh. Video- Wah, kita Video pertemuan Pertemuan. ada. Nah, kalau video itu nggak boleh. Mana? Cuma foto aja. Beliau hanya mau foto. Oh, video nggak di video ya. Saya nggak tahu itu urusannya beliau gitu Pak. Itu hanya skripsi ya? Skripsi Iya, skripsi. dan foto wisuda kan dipertanyakan. Dan foto wisuda. Itu juga. Foto ada berapa macam ragam. Apa yang udah publis itu? Nah silakan nanti dilihat di video itu Pak. Enggak, Bapak tahu Di video- boleh kan nanya. Di video itu Ah. ya sama yang ini. Ada beberapa foto sama yang dilihatin ya. yang ditanyakan di sini. Yang wisuda itu, Iya. ini kita nanyain, cuma nanya aja, kan nggak apa-apa ya kan? Apakah foto itu yang sudah beredar itu juga? Apakah ada foto lain gitu yang wisudanya? Itulah pertanyaan saya yang diberikan tadi. Foto wisuda bersama aja ya yang ini. Yang sudah banyak beredar, Oh, saya tidak tahu itu Pak. Saya tidak bisa membuktikan yang itu. Saya terus terang di luar kewenangan saya karena saya bukan ahli di situ. Bapak tidak ada di situ Di tadi mana? pada saat pertemuan tadi. Ada. Ya kan Tapi boleh, foto kan? yang beredar itu di media sosial itu saya tidak mau komentar di situ. Ada berapa foto tadi Pak? Di mana? itu yang aja ditampakkan pertanyaannya. tadi. Satu album seangkatan Satu sama album. seangkatannya. Iya, Satu album. Iya. Aktivitas kuliahnya itu Satu album. satu album beserta kamera yang dipakai. Ada dokumen waktu apa pembimbing ujian segala macam. Dokumennya yang Oke. pembimbing ujian ya Nggak dilihatin tadi. Pak. Tidak dilihatkan. nggak dilihat, Nggak tapi dilihat. ada yang apa namanya? Oke oke. Kenapa Jadi, nggak ya, dilihatin? pokoknya nggak dilihatkan lah ya. Nggak ada tadi nggak ditunjukkan. Nggak Skripsi tadi. Oke, jadi hanya Hanya skripsi. dokumen skripsi tadi dan Hanya foto skripsi. aktivitas pada saat apa wisuda itu kemudian. Iya. Yang Apakah lainnya itu? konfirmasi. Iya Pak. Kalau boleh tanya lagi, apakah itu skripsi yang seperti yang Bapak lihat di medsos itu Ya, yang betul. dipegang oleh Bang Rismon Sianipar? Saya tidak mau komentar di wilayah itu. Tidak mau komentar. Tidak komentar. Iya, iya. Oke. Saya nggak tahu juga itu artinya sumbernya beliau dari mana gitu ya. Oke. Tapi yang skripsi yang kita punya itu yang kita lihat. Ya baik Bang, Abang kan sudah menyerahkan surat ya dan lampiran. Kira-kira Ada apa itu yang Abang harapkan? lampiran lainnya seperti Ya. foto. Kalau ada nanti kan Ya Pak, kita sampaikan ke selesai, pimpinan. kita lengkapi aja. Ya. Termasuk yang lampiran, nah ini Pak, yang ya pokoknya lampiran lah. Ini sudah semua ya bisa diserahkan. Artinya udah bisa diserahkan semua kan? Kita punya, Andit punya arsip kan? Arsip ada Itu ya? maksudnya ya. Ya sudahlah, pokoknya nanti poin-poin yang kita Ya. telah sampaikan mohon dijadikan Ya. pegangannya. Ya. Jadi serahkan Jadi dulu secara resmi. dipoto lah. Iya, iya. Kita juga minta foto. Asli aku tak terimanya Pak. Iya. Kita juga mau foto. Yang mana yang enggak? Iya, ya bareng-bareng Pak. Pak, tidak semua. Yang mana? Monggo dipilih dulu, silakan dipilih dulu. Jangan sampai ada yang tidak Bawah enggak. Oke, ini saja. Kalau ini bukti pernah dikirimkan. Oke. Ya. Tapi enggak usah itu kan, Silakan yang ambil penting nih. diperlihatkan. Ada bos. Boleh? Boleh Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Iya. Keputusan Yang apa? dari pengadilan ya. Nah, ini Oh, pengadilan negeri ya keputusan. Ada dua-duanya? Iya, oke. Ya, ini dokumen Flash disk. Ya, untuk ini lengkap ya, Pak. baik. Lengkapnya di flash Terima disk. kasih. Iya. Namun Pak, Ya. ini tolong dicatat di luar ini ibu ini ada pertanyaan beberapa. Tolong dicatat aja pertanyaannya sekalian nanti untuk menjawab. Siap, siap. Ya. Ya. Karena nggak mungkin tercover di sini berapa Ya, lembar kalau Pak, untuk ada, Pak nggak apa-apa Jokowi, nanti kita ya kan? Ya. ya, dimasukkan dalam itu. Kita Bu, bukunya silakan. Bisa lagi nih. Ini bentar, ada tulisannya kok. Bentar saya carikan. Nah, tolong ada notulen. Ini kita punya rekaman notulen ini. Oh, ada ini. Ada itu. Di notulen aja. Nih, saya catat dari sini Bapak Ibu. Bentar. Mungkin tidak sistematis pertanyaan demi pertanyaan ya, karena kita juga punya keterbatasan. Ya. Tapi saya mau memulainya begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Wakil Dekan dan staf yang saya hormati, kita mengetahui bahwa perkara ijazah palsu ini Pak sudah sangat membuat keributan, ya kan? Ya. Baik di dunia medsos maupun di masyarakat begitu. Nah, oleh karena itu kami TPUA yang memang dari awal itu mengawal saudara Sugi Nur dan Bambang Trimulyono itu ya sudah membawa perkara ini secara non litigasi dan litigasi menjadi 3 jilid perkara, kemudian membawa juga ke DPR Bapak, Ya. sudah juga ke KPU.
Ya bahkan terakhir kami melakukan pelaporan kembali kepada Bareskrim di Jakarta. Terakhir kami melakukan pelengkapan bukti-bukti sesuai dengan berkembangnya masalah tersebut. Bukti terakhir itu adalah seperti dari Insinyur Aulia Grenburi ya, yang merupakan putri dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ejaannya SU bukan SOE, begitu Pak. Nah jadi beliau mengatakan betapa bangganya dia dengan ayahnya, bahwa ayahnya adalah orang yang paham betul dengan karyanya, begitu ya. Dan secara tidak langsung ini sangat politis, beliau menunjukkan bahwa kira-kira pada saat keributan tentang ijazah itu, maka yang dia sampaikan itu bisa menjadi sumbangan bagi clearnya permasalahan begitu. Tentu kami tidak bisa berpangku tangan pada hal tersebut, Pak. Kami mengatakan ijazah seorang Joko Widodo itu, Pak, mohon maaf, bukan ijazah seorang tukang somai, bukan ijazah seorang tukang bakso, bukan ijazah seorang tukang mie ayam. Bukan kita merendahkan profesi ini, Pak, tapi ini adalah ijazah seorang mantan wali kota, ijazah mantan gubernur, dan 2 periode presiden. Dan jika ya ijazah tersebut tidak sah dan tidak valid, maka dia tidak berhak untuk disebut sebagai bekas wali kota, bekas gubernur, apalagi bekas presiden 2 periode. Nah, oleh karena itu betapa seriusnya permasalahan ini demi tegaknya kejujuran akademis ya. Bukankah kejujuran akademis itu harus dijaga, Pak? Karena akademi sendiri tempat mengembangbiakkan kejujuran akademi, menjaganya sedemikian rupa, bahkan melakukan penghukuman bagi setiap orang yang melanggar daripada akademi tersebut, ya kan? Nah, kita sudah tahu nih, Pak, Jokowi itu mengatakan dalam banyak kesempatan, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan. Jadi menurut saya ini terlalu pede, ya mungkin bahasa ini bahasa hukum yang dia dengarkan dari kuasa hukumnya. Padahal, Pak, kami selaku orang yang menggugat ini, Pak, pertama di PN Pusat itu sudah akan memberikan bukti. Justru pengajuan gugatan itu menunjukkan bahwa kami punya bukti. Nah, saudara Gus Nur dan Bambang ditangkap ketika akan menggunakan kewajiban dan haknya untuk bersaksi di persidangan. Ya, ini sangat bertepatan sekali. Jadi pengajuan perdata ini tidak dijadikan pertimbangan oleh pihak aparat kepolisian untuk menunda dahulu pidananya, Pak. Ya, tahu-tahu itu sudah menjadi pidana dan persidangannya pun dipindahkan ke Surakarta dengan suatu pertimbangan yang menurut kami juga janggal. Kita ikuti, Pak, karena kita tidak punya kekuasaan, ya kan? Kan yang nggak kita punya kekuasaan, Pak. Kalau Pak Jokowi banyak kekuasaannya, Pak, ya kan? Nah, akhirnya nih, Pak, persidangan dilanjutkan hampir 6 bulan, Pak. Kami yang warga negara ini empas kempis, Pak, datang ke Surakarta. Ini perkara tidak berbayar, Pak. Ya, kami lakukan karena kecintaan kami kepada anak bangsa yang merasa yakin bahwa ijazah itu palsu. Begitu perkara ini pindah dari perdata menuju pidana, maka beban pembuktian itu tidak pada kami lagi, Pak, tapi jatuh pada jaksa. Ya, dan jaksa selama 6 bulan tidak sukses untuk membuktikan bahwa dalil mereka itu benar. Ya, meskipun dimenangkan oleh hakim. Harusnya ketika dalam pembuktian yang hampir memakan 30 saksi tersebut, Pak, 3 dari kami saksi ahli, ya diantaranya Profesor Aceng, Rocky Gerung, dan ahli hukum pidana Bapak Taufik itu, ya kan sudah cukup untuk membuktikan, di mana juga keterangan-keterangan dari pihak jaksa ini diterkonfirmasi tidak pernah melihat ijazah aslinya itu. Jadi bagaimana dia bisa melakukan suatu legalisasi itu kalau tidak pernah melihat aslinya? Semua tidak pernah melihat, ya. Nah, ini perkara dipaksakan, Pak. Jadi orang ini tetap dihukum dua-duanya, ya, dengan keputusan nomor berapa itu? 318 dan 319. Ya, masing-masing dihukum 6 tahun, ya. Sedikit lebih rendah daripada yang dituntut oleh jaksa 10 tahun. Padahal orang ini tidak terbukti sebenarnya, tapi hakim tetap menggunakan hal tersebut. Kami lakukan banding. Banding itu pada akhirnya setidak-tidaknya ada keadilan muncul, yaitu lewat keputusan nomor 272 dan 271, mengurangi hukuman menjadi 4, dan ini yang terpenting, Pak, tidak pernah disebutkan bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli SD, SMP, dan SMA. Ya, justru pasal yang tadinya, Pak, yang mengatakan bahwa kedua orang tersebut telah melakukan hoak itu tidak dipakai kembali, Pak. Justru yang terjadi adalah dianggap secara sah dan meyakinkan, ya, dengan tanpa hak ujaran kebencian. Ya, kalau ujaran kebencian itu kan sangat subjektif, Pak. Tapi intinya ini sama dengan mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu, Pak, begitu. Ya. Nah, lalu melihat hal tersebut kami menemukan bukti baru. Kami lakukan gugatan di PN Jakarta Pusat dengan perkara nomor 610.
Bapak tahu apa yang terjadi? Hampir sekitar 3 bulan atau 4 bulan hanya membicarakan legal standing. Sidang terakhir barulah kami bertemu dengan pengacaranya yaitu Otto Hasibuan. Cukup sekali persidangan saja Pak. Pada pertemuan berikutnya itu sudah diputuskan eksepsi dari pihak Otto Hasibuan diterima dengan keputusan selah. Jadi Bapak Joko Widodo diselamatkan dengan keputusan selah. Menghasilkan keputusan Nih on Van Verklaar atau NO yang artinya tidak diterima, bukan ditolak Pak. Dan ini menjadikan ya bahan bagi pihak pengacara lawan ya untuk mendengung-dengungkan kepada masyarakat mereka memenangkan pertarungan ini di persidangan itu. Padahal itu tidak benar. Itu adalah ungkapan-ungkapan dari orang yang sebenarnya adalah praktisi hukum tapi tidak mengerti hukum ya. Nah, begitu Pak. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini, kami sudah melihat fakta Pak. Betapa sulitnya mencari keadilan walaupun itu adalah pengadilan Pak. Yang orang katakan itu merupakan pintu gerbang terakhir untuk mencari keadilan. Melihat tidak mendapatkan itu, kami melihat apalagi kita sebenarnya kan tidak pernah mengganggu UGM ya Pak ya. Tiba-tiba ada klarifikasi dari UGM yang menyatakan bahwa benar beliau adalah berkuliah di UGM, kemudian beliau melakukan kuliah ya kan, lalu beliau juga yudisium dan sebagainya, dan ditampakkanlah oleh Bapak Dekan Kehutanan Sigit Sutarna ya. Sunarta begitu beberapa dokumen yang semua itu tidak dipegang oleh pihak jurnalis tapi hanya diperlihatkan saja. Nah, puncaknya daripada semua itu Bapak, itulah tadinya penemuan dari seorang Rismond Hasiholan Sianipar yang bagi kami itu adalah blessing in disguise ya. Jadi semacam karunia Pak. Di saat orang sudah mulai putus asa ya, dan mungkin Pak Jokowi menari di atas itu semua karena seperti berhasil untuk mengelabui, akan tetapi muncullah seorang Rismond Hasiholan Sianipar ya. Dan orang ini adalah ahli teknik elektro. Ya, beliau juga S2 di Jepang, Bapak, doktor juga di sini, ya, kemudian dia dokter di Jepang ya, gitu. Nah, jadi ini adalah menurut kami Hasiholan Sianipar Risman ini jauh lebih kompeten untuk menyampaikan tentang kevalidan daripada ijazah tersebut ketimbang klaim dari pihak dekan, Pak. Karena apa? Dia menguasai itu begitu. Maka kalau begitu apa yang dilakukan? Kita tidak usah ribut, uji saja Pak, ya kan? Seperti yang dia sampaikan. Nah, oke, saya langsung saja Bapak. Apa yang kami harapkan Bapak? Kami inginkan bahwa kami ini walaupun bukan alumnus daripada UGM, kami mencintai UGM. UGM sebagai universitas tertua Pak, yang konon kabarnya saya sudah lihat tadi 19 Desember 1949 dibentuk atau dibangun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ini luar biasa, sangat membanggakan, ya kan? Apa yang ditelurkannya sudah menghasilkan orang-orang hebat Pak, ya, termasuk Pak Sutikno itu yang Pratikno ya, Pratikno yang hari ini menjadi tangan kanan Pak Jokowi ya. Beliau kan juga mantan rektor itu, yang mungkin agak jarang kita sebutkan namanya. Jadi perlu kita tanyakan bagaimana posisi beliau ya sampai hari ini begitu. Nah, jadi kami ingin mengatakan bahwa mohon sebenarnya tidak perlu menambah kerumitan di masyarakat. Cukup terima saja dengan tenang. Kami itu nggak ada apa-apa Pak ya. Nah, cuma memang kami ini terus terang dalam menegakkan kebenaran keadilan ini babak belur Pak. Ya, kita tidak punya uang, kita bukan orang yang istilah kata disuplai seperti tuduhan-tuduhan, tidak ada. Benar-benar lahir dari hati kami sendiri, ya, bahwa ini ada orang yang sangat terzolimi hari ini di penjara Surakarta, Pak. Ya, 2 orang, Sugi Nur dan Bambang Trimulyono, untuk perbuatan yang sesungguhnya mereka ini bagus, ya, sedang menunjukkan kezoliman dan keserakahan seseorang yang ingin menjadi presiden, yang sudah menjadi gubernur dan sudah menjadi wali kota dengan cara yang tidak sah Pak, ya. Harusnya bagaimana Pak? Uji dulu itu, jangan orang main dihukum. Ini orangnya dihukum, ijazah aslinya nggak pernah nongol Pak. Nah ini, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kami hanya minta, karena kami sudah datang, maka yang selanjutnya terjadi, harapan kami terurailah benang kusut di antara kita, ya Bang ya. Akan ada keterangan yang cakap, bagus dari pihak kehutanan mengenai hal tersebut, begitu. Tentu saja Bapak menjawab dalam kerangka apa yang menjadi domain Bapak, begitu. Ya, tetapi yang dimaksud domain itu apa? Ya domain, lurus aja Pak, on the track. Yang bukan domain jangan dijawab, tapi jangan dikurang-kurangi begitu. Hanya untuk melindungi seseorang. Karena ini sudah sangat kental di masyarakat Pak. Inilah waktunya kita melakukan penjernihan ya atas peristiwa tersebut. Saya kira insya Allah semuanya akan is going to be okay gitu ya. Nah, begitu saya kira Pak dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Pada prinsipnya tadi kita menyampaikan bahwa kita menjaga integritas akademik, proses-proses akademik yang dilakukan seperti yang disampaikan tadi itu dari awal sampai akhir itu sudah kita sampaikan tadi dalam diskusi itu. Dan
bisa nanti diskusi dengan Pak Roy Suryo, dengan Pak Rismon, dengan Dr. Tiba itu apa yang terjadi di ruang diskusi tadi itu terbuka, dan itu kan sudah ada dokumentasinya juga. Beliau juga meminta tadi kita kasih itu. Jadi apa yang menjadi terkait ijazah, terkait pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah dimasukkan semua di dalam itu. Prinsipnya kita sebenarnya tidak menjaga persoalan orang per orang, tapi integritas akademik UGM Fakultas Kehutanan yang kita jaga, bahwa prosesnya ini yang kita jaga betul, yang kita sampaikan tadi di dalam pertemuan itu, Pak. Ya. Satu Mungkin hal itu, Pak, ya. sebelum selesai, Bapak tadi menyebutkan akan menjaga integritas akademik, dan itu kami sokong 100%. Ya. Dengan catatan Pak, bahwa menjaga integritas akademik itu tidak berarti kita menutupi atau menjaga kepentingan seseorang ya Pak ya, setuju itu ya Pak ya? Ya. Nah kalau memang itu seperti itu, ya kita tentu saja setuju ya Bang ya, Ya. dan kami Ya. menunggu itu gitu Pak. Ya. Iya. Nah, mungkin sisi lain tambahannya, ini kan sudah menjadi pengetahuan publik, Ya. sehingga tidak bisa diselesaikan pihak dengan pihak, katakanlah TPUA saja, mungkin Dr. Rismon saja gitu kan, atau Dr. Suryo dengan pihak dekanat misalnya, dengan rektor, nggak bisa ini. Ini sudah menjadi pengetahuan publik dan kepenasaran publik. Ya. Ya, mungkin disitulah yang kemudian dalam rangka mungkin tadi jawaban-jawaban dan sebagainya, ada aspek transparansi. Itu bagaimana ruang publik kita hargai, begitu. Jadi klarifikasi itu bukan pihak dengan pihak gitu, tapi juga nanti berdampak luas. Ya. Nah, tentu saja dengan konsekuensi gitu. Kalau memang ada hal yang tersembunyi juga, ya tentu akan ada konsekuensi kan gitu. Tidak bisa atas dasar keyakinan, kepentingan gitu kan. Tapi juga tadi ada kepentingan besar. Ketika masih tetap disembunyi-sembunyikan, mungkin saja tidak menyimpangkan, tidak membohongi, tapi disembunyikan gitu kan. Ada lagi kan mekanisme gitu kan, bahwa soal asas keterbukaan informasi publik misalnya, berarti kan itu pun menjadi konsekuensi lain. Sementara juga kami sudah melaporkan atau mengadukan bagian masyarakat ke Barreskrim gitu. Berarti ini ranahnya juga sudah masuk ke ranah hukum yang lebih jauh, lebih dalam lagi. Jadi bukan berada semata di ruang akademik. Gitu kan, tapi sudah di ruang yuridis juga. Berarti kalaupun menyembunyikan ataupun tidak sesuai dengan yang sebenarnya faktanya, ada juga konsekuensi hukum kan begitu. Jadi sama-sama punya risiko gitu. Kami juga yang melakukan ini bukan berarti tidak dengan risiko gitu kan. Kita sudah menyiapkan segala risikonya. Tentu juga nanti pihak UGM diharapkan memperkecil risiko gitu kan, dengan mengungkapkannya secara transparan, benar, dan memang documentally gitu ya, dokumennya memang ada itu. Sementara ini asumsi publik itu dokumen ada tapi rekayasa misalnya gitu kan, sampai pada konklusi begitu. Tentu harus dijawab itu kan, oh yang ada di UGM ini loh gitu, yang di sinyalemen bahwa itu rekayasa itu loh, ya kan begitu jadinya, sehingga UGM terjaga integritasnya gitu, bahwa penyimpangan pada orang lain, person lain, kepentingan lain, dia akan jadi tanggung jawabnya sendiri. Nah, maksudnya begitu gitu Pak, yang jangan sampai nanti disatukan perbuatan seseorang yang negatif gitu kan, kemudian juga berdampak terhadap institusi. Kita juga nggak mau loh gitu, dalam kaitan ini bukan ingin merusak citra gitu kan, bukan ingin mendapatkan keuntungan dari proses-proses yang terjadi ini, tidak. Kita juga mencintai kan universitas kita gitu, samalah kita ini kan, jangan sampai dirusak oleh satu kepentingan pragmatis gitu seseorang, oleh kekuasaan baik secara personal maupun kekuasaan politik, nah, itu kan, atau material gitu kan, sangat banyak faktor gitu ya. Mudah-mudahan kalaupun ada sedikit bagaimana, tinggal proses
pemulihannya gitu kan. Selalu saja ya ada sampai kalau bahasa kasar ya kalau ada salah-salah mah kami minta maaf misalnya gitu kan. Kemudian juga oh itu memang dia pribadi bukan kami misalnya kan, sehingga itu membantu publik untuk melakukan tindak lanjut gitu, termasuk sanksi-sanksi hukum yang telah dituntut atau di proses berikutnya gitu. Jadi mungkin yang dimaksud dengan menjaga integritas tadi itu gitu kan, bukan hanya prosedur sudah ditempuh, tapi juga bisa memberi sanksi terhadap orang-orang yang memang memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan fasilitas-fasilitas dan sehingga memberi penyesatan informasi terhadap publik. Itu gambarannya kurang lebih seperti itu mungkin ya. Jadi ini demi kebaikan UGM kok gitu ya, saya kira itu demi kebaikan juga Fakultas Kehutanan, karena sekarang sudah memfokus nih UGM tarik ke dalam lagi kehutanan gitu kan ya. Kita harus mulai mungkin dari dokumen terdekat yang terarsipkan di Fakultas Kehutanan. Kira-kira gambaran itu. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya, dan ini akan kami sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti lagi ya. Ya nanti kalau jawabannya apakah kepada siapa kita berhubungan gitu kan, itu kemungkinan. Dan kemarin ada komunikasinya dengan TPUA ya. Ya, TPUA, tetap dengan TPUA. Ya, sekarang kita satu pintu saja. Ya. Juga supaya tidak terdistorsi. Iya, setuju. Oke, saya kira gitu Pak. Jadi gini Pak, menambahkan itu Bapak menunjukkan kepada orang tersebut lagi. Sementara orang tersebut ini ketika selesai dia jawab sudah selesai, nggak bisa dikontak lagi sama bersangkutan, bisa nggak dihadirkan orangnya atau ini nomor siapa gitu, jangan sampai keliru orang yang komunikasi dengan kami. PIC, person in charge. Siapa yang tadi? Namanya siapa Pak? Justru Arif itu nggak punya nama bos. No name. Nah, kita mau pertanyakan siapa sih ini orang gitu loh, boleh kan? Iya. Nah, supaya terdeteksi Dari UGM-nya. dari UGM-nya. Coba kemarin proses surat menyurat. Ibu Fahma, bukan sekretaris, Iya pakai rektor. Yang Iya, iya. berkomunikasi. Nah, itu siapa Komunikasi tuh? siapa? Kita sebutin nomornya kan? Sepertinya Mbak Nia apa ya yang berkomunikasi langsung dengan TPUA? Saya telepon. Saya kontakkan beliau. Iya. Nah, Beliau gitu. juga sama tidak Mbak Nia? Namanya coba. Tapi kemarin kan komunikasi dengan UGM itu kan sudah lancar Pak. Nah, ini kebetulan yang saya lihat aja Pak. Nah, sudah. Saya ikut melihat gitu loh, saling jawab mereka. Kan kita nggak boleh komunikasi kepada yang bukan peruntukannya, jangan-jangan ya kan, jangan-jangan gitu. Jadi kita tanyakan. Ya Pak Arif. Ah, sebutin Pak Arif. Ya. Mas Eno. Oh, Ini kan harus diperiksa dulu, ternyata dokumen lama juga. Oke, ya. ya. Siapa tahu ada dokumen yang dibutuhkan, Kita. harus bongkar. gitu ya. Siap. Begitu Bapak. Jadi, tapi gini Pak, beredar di luar seolah kan dibilang hilang. Itu ijazahnya. sebetulnya tanggapan perusahaan saya terhadap guru besar pidana. Pasukannya apa? Pasukan asli tapi hilang. Yang hilang ini memasukkan, tidak melalui asli keluaran dari sini. Jadi kami, Saya tidak mau masuk di arah situ, ini Pak. guru besar hukum pidana dari UGM. Ya, Kita ya. sampaikan dong, boleh kan? Silakan aja. Nah, Cuma- itu kan kalau gitu dia Iya, berhak apa enggak kan gitu. Iya. Nah, jadi tersiar kabar itu hilang. Kalau hilang itu kan pasti ada laporan dari Jokowi Nah, itu atau mungkin dengan beliau nanti Pak, dengan beliau. enggak termasuk fakultas juga. Kan enggak pakai lisan doang. Apa harus sini Jokowi itu? Kan termasuk itu ada pertanyaan. Termasuk Ada semua di sini Pak. Ya. Nanti sudah kita sampaikan Ya. juga di dalam forum itu. Sudah kita sampaikan semua Hah? itu. Di Di dalam diskusi Oke. tadi Pak Ci. Udah disampaikan itu. Jadi dalam diskusi Diskusi itu itu. beberapa pertanyaan di sini itu sudah Nah, terdiskusikan. yang ini aja, jangan beberapa. Yang pertanyaan saya itu, apakah dasarnya itu hilang keterangan? Oh, Terus kita dari tidak sini tahu. juga. Nah, itu mungkin lebih Nah, kalau nggak tahu berarti belum memastikan, nggak bisa bilang tadi sudah Kami dijawab tidak bisa semua. karena ijazah itu sudah dipegang yang bersangkutan itu. Kami tidak bisa memastikan ini masih itu Bukan maksudnya. kan legalisir itu kan hilang ceritanya. Makanya ini beredar luar nih. Ini kan kita Saya sama-sama tidak punya. masuk ke persoalan itu Pak. Saya tidak mau masuk persoalan hilang atau tidak. Saya tidak mau masuk di situ gitu kan. Jadi kami kemana Pak? Jadi bahannya apa? Yang ke yang bersangkutan masalah ijazah itu monggo ke yang Pak Jokowinya gitu ya.
Artinya Bapak mau Itu mengatakan kan satu sebenarnya contoh. ijazahnya tidak hilang, Pak? Saya tidak mau mengatakan itu. Bukan, karena dari pihak apa namanya rektor itu mengatakan hilang, Pak. Guru besar hukum Iya, pidana. Lalu Bukan Bapak pihak rektor Profesor berarti, bukan pihak rektor itu. mewakili guru besar Mewakili. itu. Bukan, Markus. di laman resmi kan? Laman Iya, resmi. resmi. Laman resmi. Beliau tidak. Guru Enggak, besar. kalau saya membaca ya Bu, dia membaca tulisan beliau tadi. Bapak baca juga gitu berarti ya? Nah, di Detik kalau nggak salah itu ya. Dia itu menyampaikan teori tentang Tentang pemalsuan. gitu. Enggak, bukan itu, Pak. Tentang Ini yang pemalsuan. berita terakhir Ada terbaru, dua. Pak. Berita terakhir terbaru itu udah lama yang itu. Oke, Yang ada terbaru apa ya? itu Jadi- posisinya dia mengatakan bahwa ijazah Ada. Jokowi tersebut tadinya ada tapi sekarang hilang gitu, Pak. Kalau saya Banyak sekali kalau tuh. saya kalau membaca di berita itu saya tidak ada tidak menangkap statement seperti itu. Tapi kalau kemudian dia menjelaskan apa itu memalsukan dengan teori-teorinya seperti itu memang ada. Tapi saya nggak tahu. Bapak cek lagi kalau begitu yang terbaru itu. Kan semua orang juga baca, Pak, Iya, ya kan? iya. Dan Menurut saya- pengetahuan dan informasi kan berkembang terus, ya kan? Itu. Ya, saya kira itu, Pak. Ya, yang penting Ya. begini, Pak. Jadi proses awal. Kira-kira berapa lama kira-kira itu Bapak membutuhkan waktu untuk membongkar kembali arsip-arsip Bapak begitu kan sehubungan dengan hal demikian itu karena kan tidak mungkin tidak ada batas waktu ya kan Pak. Ya, Nah, dengan siapa kami berhubungan selain dengan humas daripada ini tadi supaya nanti akan mudah dihubungi gitu. oleh humas. Dihubungi? Ya, dihubungi oleh humas. Yang kontak yang selama ini kontak dengan tim TPUA. Gitu ya. Kan di situ juga kontak personnya satu tuh Pak, satu tuh Bu. Iya, ada kotak person dari kitanya ada. Ya, Ya, ada. ya. Itu Jadi yang gini, dihubungi Pak, yang ya, selama kita- ini berhubungan. Kita bukan mau ngajari burung terbang nih Pak ya. Kalau Bapak bilang kami itu nggak tahu, kami nggak tahu. Tentunya kita juga nggak enak kalau menanyakan apakah tahu tentang undang-undang informasi publik antara hubungan birokrasi publik kepada publik. Jadi kita punya bertanya. Bapak juga punya kewajiban menjawab. Bukan hal itu saya nggak tahu. Saya yang ini. Karena semua yang kita tanyakan tidak terlepas daripada sosok Jokowi yang memiliki arsip ada di sini. Ini kan birokrasi untuk pelayanan publik. Ini juga kita punya sama-sama, ya kan? Walaupun Bapak ini karyawan, tapi gaji Bapak kan dari kas negara. Oke, Pak. Jadi kalau terkait dengan informasi ke publik itu kan melalui humas itu juga ada Pak, ada semacam portalnya gitu ya, untuk meminta dokumen-dokumen apa gitu. Ada di humas. Ya ini kan kita langsung, dia nanti lewat Bapak juga, arsip Bapak juga. Ini kita sudah langsung, jangan dilempar lagi ke Kan bawah. prosedurnya kan harusnya resmi Pak, prosedurnya. Jadi Anda bilang ini nggak resmi nih? Bukan itu keluarnya nanti. Ini kan Nah. biar ada satu pintu gitu loh Pak. Satu pintu kami di institusi. Itu betul. Kita Ya, tadi maksud Bapak, semua. saya nggak tahu kalau itu saya nggak tahu tuh nggak boleh begitu. Anda Ini nggak tahu. Masuk saya. Kalau perlu saya belum buka Masuk itu. saya itu saya bisa bikin masukan, Pak, nomor humas itu saya bilang tidak kooperatif. Kenapa tidak kooperatif? Karena saya sudah komunikasi, kami kecelakaan, kami terhambat kemacetan. yang nomor kontak. Nomor kontak itu. Nah, itu makanya kami pengen tahu apakah nggak Oke, disampaikan. apa namanya? Saya ngomongan lagi, usia kami macet. Oke, jam berapa nyampenya? Kok tiba-tiba dibilang sudah selesai? Kan kami yang berbeda. Jadi saya anggap tidak kooperatif nomor itu, Pak. Kalau ada nomor lain kasihkan nomor Nah, lain. itu maksud Kasih saya. nomor lain saja. Karena udah nggak dijawab Iya. lagi. Mbak, Ibu lihat tadi kan kecelakaannya kan? Ya, tapi sudah betul nomornya. Ya, belum, tapi Ya maksudnya itu siapa? Bisa lagi lah yang lain. Nggak apa-apa kan bisa menjawab tapi nggak mau ngasih nomor handphone. Sementara kami umum publik tahu nomor kita ada 3. Ini satu lagi Azam Sekjen. Jam-jam. Kenapa nggak boleh gitu loh ya kan? Adviskan saja satu nomor lagi, Pak. Jadi Ah, yang kami jangkau. mana kira-kira? Semua demi kelancaran saja kok. Menurut saya begitu. Iya. Dan nomornya tidak bisa ditelepon masalahnya, Iya. Pak. Udah nggak bisa lagi. Supaya tidak banyak timbul kegaduhan kan gitu. Kata enak. Jadi kan mungkin berubahlah hubungan itu dari terlalu tegang menjadi smooth gitu. Artinya Pak. tolong Itu saja. dihubungi lagi. Ah. Di sana kan nggak hanya satu orang, gitu ya. Mungkin ada PIC lain yang bisa juga membantu kalau ada ini tidak bisa menjawab, yang ini ada. Ya gitu Tapi aja. nanti bisa dicoba lagi karena nomornya sudah betul ya Pak. Kalau gitu saya minta nomor Pak Wakil Dekan aja lah. Supaya bisa kami tuliskan gitu kan, tak ada masalah, nggak akan ganggu Bapak aktivitasnya Ya, tidak saya gitu. nggak akan ngasih. Atau Bapak yang ngasih referensi siapa? Referensi lain Di sini saja, kan Pak. nanti kan Staf Bapak. bisa menjawab kita. Nah, kalau itu kan persoalannya nomor itu bisa dihubungi apa tidak tadi kan. Nomor ini kan sudah pasti Bapak.
Enggak pasti, Pak. Pasti tadi Tidak tuh. pasti. Cuma Jadi begitu, gini Pak, begitu dia tahu kita ada masalah, dia seperti menemukan celah di situ kan. Oh, ini akan datang terlambat. Maka dia tidak mau lagi dihubungi, begitu. Dia Kan Ibu mengatakan coba pertemuan hubungin sudah aja deh. selesai katanya begitu. Sampai pagi masih bisa kita juga. Kemudian bisa tapi tidak kooperatif. Yang pakai saya bilang, kan saya sudah kami terhambat karena ada kecelakaan. Wah kira-kira jam berapa nyampe? Saya bilang, saya Sherlock posisi. Dia minta Sherlock 2 kali, dia minta Sherlock di mana sekarang kan. Nah, jawaban terakhir dia bilang udah tidak bisa. Padahal sebelumnya dia bilang ya kami tunggu gitu kan. Jadi ibu baca sendiri tadi kan? Iya tadi Iya. bahwa Berarti pada uang sudah padahal selesai. kami Iya, iya. kami yang bersurat, kami yang TPUA gitu loh. Yang nanti TPUA gitu. Kemudian nomor lain kan? Untuk kelancaran Kita- informasi ke depan, Pak, menurut saya belikan 1 nomor saja, saya tidak masalah. Tidak apa-apa, Itu kan kita- bukan berimplikasi kita hukum, bertanggung jawab, akan membuat Anda bertanggung jawab secara hukum, kan enggak Iya. begitu gitu, Pak. Hanya untuk kelancaran komunikasi saja begitu. Supaya tidak terjadi hal-hal seperti hari ini akan agak heboh sebenarnya kan, begitu. Dan kenapa sih TPUA harus ditakuti? Kita cuma mau kebenaran gitu loh. Dia kan seperti takut sekali dengan TPUA gitu loh. Itu, Pak. Ya saya kira begini aja, tambah satu Tambah saja satu lah. nomor Aja, saja. nggak masalah kok. Tadi Kita di nggak mengganggu TPUA kok. juga 3 nomor Iya. gitu. Jadi mungkin kalau Kita di di sini tidak Jadi kayak ada mau- alternatif ini nggak bisa ngubungin ke Ada sini itu, begitu, ada. itu aja. Berapa orang? nah humas ada berapa orang? Nomornya sudah betul. Bukan betulnya. Ya udah tahu, Udah betul tahu. dulu di uang ini kan udah nyampaikan. Ya, tapi kita Minta satu lagi. Punya opsi lain saluran gitu kan. komunikasinya sementara itu. Iya. Ya. Jadi itu yang humas, kalau ini personal langsung. Ya kan kita jauh-jauh dari Jakarta, 12 jam perjalanan, ya ingat. Tidak kan belum yang tidur nih. Tegang kami di jalan Pak, karena ada hambatan-hambatan gitu. Belum lagi ada ancaman ancaman. Ya itu aja diupayakan ya kalau bisa. Iya, nggak apa-apa kok. Apa-apa ditunggu 1 nomor lagi. Karena ini ke depan menyangkut kelancaran jawaban yang kita harapkan ini. Nanti kalau sudah keluar dari Yogyakarta udah beda lagi ceritanya kan, akan lebih mahal komunikasinya begitu. Atau satu dari unsur di sini fakultas. Nah, ini kan udah Nggak ada fakultas. masalah Kalau sebenarnya. Nggak informasi masalah itu juga. selalu kita satuan Pak di universitas itu. Iya. Atau ibu komunikasi dulu dengan yang Si humas tadi ibu, itu, itu Itu kira-kira permintaan saya dari tadi, coba tolong hubungi bisa mungkin nggak mau dilakukan, cuma Nah, benar ibu aja langsung akan berbeda kalau ibu menghubungi Iya. ya kan. Dia akan punya beban moral kalau dia tidak mengangkat ibu, ada apa kan begitu. Coba deh telepon aja. Kalau perlu dia kesini sambil lah, gitu. Dia membuktikan tahu gitu. kepada kami Iya. gitu loh, bahwa itu Kan harus benar. terbuka, iya kan. Tolong dihubungi aja Bu. Tolong Kenapa tadi hubungi, nggak mana bisa? tahu kita bohong nggak bisa Iya. dihubungin lagi, gitu Kalau loh. Bapak Ibu ini maksudnya Ini saja, Bu, coba. menghubungi untuk Mengetahui bahwa nomor itu aktif, ada manusianya gitu loh. Orangnya ada. perkembangan ini akan dari kami ini tanyakan gitu kepada kan. siapa. Udah- Jadi nggak udah memusingkan jawaban. Mbak dan Pak Dekan lagi atau Wakil Dekan gitu. ya, Cuma sebenarnya hubungin nomor- aja, ya, hubungin. sebenarnya nomor ini juga sudah betul karena setiap komunikasi dengan Jangan bulat Bu, mohon maaf Bu ya, jangan bulat ya. Iya, tapi Tolong Anda panggil saja. Oke, Anda panggil Saya saja. tidak bisa memahami. Nggak apa-apa, Anda telepon saja. Anda telepon saja. Kalau Ditelepon nggak coba saja. telepon aja, telepon. Telepon aja. Ibu kan bilang itu Kalaupun udah dia nggak benar, angkat, kita berarti minta kami tahu, kami buktinya. sudah membenarkan. Memang begitu berarti gitu. Kalau begitu, kasih kami yang lainnya. Terus katanya memanggil itu tidak bisa kalau saya memanggil. Iya nggak apa-apa, ibu telepon aja. Sudah ada pihak TPUA di sini yang berkomunikasi dengan ibu. Dia pengen Mbak, tahu nih bahwa ini bagaimana? benar Nah, gitu. nomornya. Ya, Coba deh. Iya kita nunggu di mana aja. Pak Wadik dulu aja. Kita tunggu dulu. Iya, kami tidak mengganggu, cuma ingin menanyakan aja. Betul. Tidak mengganggu. Nggak usah takut sama TPUA. Untuk Nanti ngomong. dia, ini dulu bapak pensiun dari sini pasti akan butuhkan TPUA. Karena TPUA di mana-mana ada. Kami mungkin orang yang tersolimi loh, orang kecil yang tidak punya apa-apa. Hmm. Bisa dilihat lah TPUA gimana minta kerjanya, tidak pernah mengganggu. Atau itu sambil jalannya diupayakan Iya, iya, sebelum siap. kita pulang juga sudah dapat lah gitu ya, sambil diupayakan gitu. Mungkin poin Enggak, menurut saya harus dapat nomornya Bang. Ya karena kasihan nanti, karena dia yang paling pusing tanya-tanyain Bang Egy nanti. Iya. Lebih baik ada Pak nomor kalau menurut saya begitu. maksud sambil jalan tuh sekarang juga Mm-mm. sambil Ya, kita pulang itu udah dapet gitu. nah itu. Atau mau kuadek Lebih ya. baik kita di sini, kalau sambil jalan nanti beda lagi hilang. Bener Bu Kurnia kalau menurut saya. Ya.
Ya, kan nggak sulit ini. Ya, sudah ada Pak, sudah Ada, Bang. duluan di mana? Tadi belum panas. Jadi undang-undang informasi publik itu Pak berisi tentang hubungan antara publik dengan pejabat publik. Bapak ini pejabat publik, Iya. betul? Mau jadi itu kata undang-undang harus terbuka, masa harus gugat, minta ini gugat bapak, rugi juga uang, bayar pengacara, uang negara. Iya. Makan panas apa dingin? Hangat. Hangat ya. Ya Pak. Yang lain mungkin sama. Sudah cukup. Ya. Masa harus digugat gara-gara bapak nggak mau ngasih nomor, kita gugat. Bapak pakai pengacara deh, uang negara lagi, uang kita lagi yang habis, ya kan? Uang bapak juga, istri bapak, anak bapak, uang bapak, gitu loh. Jadi kita udah ngindarin itu, kita pengen fakta-fakta aja, ya kan? Namun tetap berjalan kok hukumnya. Satu waktu kan beda, ya kan? Pemimpin beda karena nggak lepas daripada politik hukum namanya, ya. Nah, cuma ini politik hukum dan kekuasaan, nggak ada kekuasaan itu. Politik, hukum, ekonomi, adab, budaya. Jokowi nggak punya adab budaya. Boleh kita debatable, ya kan? Masa bohong pemimpin? Ini udah nggak role model. Apa buktinya? Kami pernah gugat 66 kebohongan. Kata orang Gerindra pada saat dia masih aktivis lah, nah, lurus 100 lebih, itu Twitter semua baca, presiden juga baca, harus punya intel lah, ya kan? Apalagi saya ini selalu saya bikin akun Rektorat UGM, akunnya, itu kan pasti langsung terpampang di layar. Akun UGM, ada beda tuh, UGM sama Rektorat UGM ada dua ya, entah yang lain-lain saya cuma dua yang saya pakai terus. Itu saya lengkap, terbuka. Ya, pertanyaan-pertanyaan saya semua yang saya bilang dia pembohong atau bahkan kita gugat, oh nyata ya, bukan bohongan tuh kita gugat. Ibu ini ada dari Umas satu nomor lagi. Oh, iya, Pak Udin Boleh tolong saya catat. dicek kan? Tapi orangnya nggak bukan itu juga. Bukan. Lain ya. Kan pasti ada tim ya kalau di Tim, Umas ada ya. timnya. Ya, tapi nomornya resmi dari Umas. Iya, udah. Silakan. Jadi dia khawatir sekali, padahal kita pengennya humas hutan kan ada, ya kan? Ini kan humas Jangan sampai hilang. pusat kan, Kalau UGM. kita belum sekuat anu Pak. Mas kita karena Padahal ada. kecil gitu ya. Orangnya ada kan humas. Di sambi-sambi Pak pastinya. 08 Belum secara khusus. ya. Humas kita ada tapi 2869 Oke, oke. ya. Jadi Sembilan, apa apa saya ya. khawatirnya nanti kalau informasinya tidak. Nomor Umasnya itu. Diulang ya. Cuma jangan sampai begini Pak, Bapak yang kita datangin, 988 ya kan, juga fakultasnya ini, tapi menyuruh monggo dicoba. yang kita Ini saya tadi kenal menghubungi jalur Enggak, resmi ini dapat kemana nomor kami? lagi gitu. Staf kami teman. enggak kan bukan nomornya yang dikasih, pasti lari saya ke Dumas Coba kan. nanti dia sudah Ini dipastikan. sudah saya minta nomor ke Umas dan diberi 2 nomor. Kan tadi minta 1 nomor lagi Bapak Ibu. Saya mintakan alternatif nomor selain nomor yang tadi. Kasih aja udah. Jadi sampun sudah. Pak SU udah nggak apa-apa. Namanya Pak SU. Namanya kalau ini Namanya siapa namanya? Itu Umas tim. saja mungkin tim Umas 2 gitu nanti Oh, ya, Bapak udah bisa ribut yang berkomunikasi. lama. Sudah Kasihan juga. Itu nomor berarti nomor kantor itu. Ya di Mas kan tadi nomor Oke Pak Arif ya, nomor dan catat ya. Udah ya. Nanti insya Allah semoga kemudahan Ya, yang kita dapatkan supaya clear semuanya. Ya. Kami ingin mendatangi Gajah Mada ke depan itu dengan kondisi yang berbeda, ya kan? Seperti kami mengunjungi keluarga dan penuh kerinduan gitu Pak. Amin, amin. Hari ini cuma kerinduan Pak. Iya, Saya kira cukup Pak ya. Ya, terima kasih banyak. Iya, Ya, kasih banyak. ya. Jadi kita Kayaknya